Shalom. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya di dalam hidup kita. Tuhan sungguh amat baik. Tuhan Yesus yang kita kenal sungguh amat baik di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Di dalam renungan firman Tuhan tanggal 5 Mei 2020, saya mengajak saudara sekalian, sebelum kita mendengar pesan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, berbicara kepada kami. Hati kami terbuka, sebab kami rindu firman-Mu setiap hari. Firman-Mu kekuatan di dalam hidup kami. Kami percaya selama ada firman Tuhan yang menjadi arahan, tuntunan di dalam hidup kami, kami tidak akan pernah jatuh. Kami tidak akan pernah tersesat. Kami akan menikmati kemuliaan Tuhan dan mujizat yang besar di hari-hari yang sukar ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bersama dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus sampai memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah sebuah percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan di sumur Yakub di Samaria, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari percakapan ini maka kemudian percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub ini, maka kemudian saya mendapatkan 3 kebenaran yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara, hubungan yang tidak pernah terputus dengan Yesus mendatangkan berkat yang besar. Sekali lagi, hubungan yang tidak pernah terputus dengan Yesus mendatangkan berkat yang besar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan. Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Nah, saudara-saudara, air yang diberikan Yesus itu berarti air kehidupan. Itu berbicara mengenai air kehidupan kekal. Untuk memperoleh air hidup ini, saudara-saudara, maka seseorang harus meminumnya. Nah, tindakan meminum ini bukan suatu tindakan yang sesaat saja atau satu kali saja. Tetapi adalah sebuah tindakan yang terus bertahap atau berkali-kali atau terus-menerus. Nah, perhatikan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kata meminum ini dalam bahasa asli, dari bahasa Yunani menggunakan kata pineto. Dari akar kata pino adalah dalam bentuk imperatif masa kini yang berarti suatu tindakan yang berkesinambungan atau berulang-ulang. Jadi minum air untuk mendapatkan kehidupan itu tidak boleh satu kali saja, tapi harus terus-menerus. Saudara dan saya kita paham kebenaran ini sebab setiap hari kita minum. Bahkan bukan satu hari satu kali, tapi kita minum satu hari itu berulang kali. Itulah kebenarannya, saudara-saudara. Untuk supaya kita bisa mendapatkan kehidupan, maka kita harus minum air terus-menerus. Nah, dengarkan saudara-saudara, untuk mendapatkan kehidupan kekal, mendapatkan sumber hidup, maka kita harus minum terus-menerus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saudara tidak boleh terkonek dengan Yesus hanya pada waktu saudara membutuhkan, hanya pada waktu saudara terdesak, hanya pada waktu saudara sakit, hanya pada waktu saudara dalam lembah kekelaman, hanya pada waktu saudara dalam keadaan terpuruk dalam ekonomi, dalam keluarga, dan berbagai kesulitan dan masalah yang datang di dalam hidup saudara, baru kemudian saudara datang kepada Yesus. Dengarkan saudara-saudara, supaya kita bisa mendapatkan kehidupan, hidup di dalam keluarga, di dalam bisnis, dalam rumah tangga, kesehatan kita, dan bahkan kehidupan kekal itu saudara-saudara, maka kita harus datang kepada Yesus terus menerus. Kita harus terkonek dengan Yesus sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Maka saudara dan saya kita akan melihat di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah masa yang sukar, di padang gurun sekalipun, di tengah-tengah himpitan yang berat, pasti akan muncul kehidupan yang mewarnai kehidupan kita. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara dan saya kita nempel pada sumber kehidupan. Saya berdoa biarlah kebenaran yang sederhana ini akan sungguh-sungguh tertanam dalam hati kita semua, untuk supaya kita selalu mencintai Yesus, kita selalu lengket kepada Yesus, hidup intim dengan Yesus. Sebab ketika kita hidup intim dengan Yesus, maka kita akan mengalami betapa dahsyat kuasanya di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin.
Itu kebenaran pertama, saudara-saudara, yang saya dapat sebagai rema atau pesan Tuhan kepada kita semua. Yang kedua, Tuhan Yesus selalu mencari orang yang perlu ditolong. Sekali lagi, saudara-saudara, dalam percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini, maka saya menemukan kebenaran kedua. Tuhan Yesus selalu mencari orang yang perlu ditolong. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara memperhatikan, Yesus sengaja melintasi Samaria untuk menemui perempuan yang sungguh-sungguh membutuhkan air hidup, air kehidupan. Nah, karena itu maka Yesus datang pada siang hari itu. Saudara, secara logika maka Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa perempuan baik-baik itu tidak ada yang datang mengambil air di siang hari bolong, saudara-saudara. Kenapa perempuan ini datang? Supaya menghindar dia tidak bertemu dengan orang lain. Dan Yesus tahu bahwa kalau jam 12 siang tentu tidak ada orang yang datang dan bisa memberikan air kepada dia. Tetapi ada maksud, ada tujuan Yesus datang ke sumur itu, yaitu untuk bertemu dengan perempuan ini, untuk menyelamatkan dia, untuk menunjukkan bahwa sumber kehidupan itu adalah dia datang kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara yang sedang mendengarkan firman ini. Engkau sedang ada dalam pergumulan yang berat. Engkau sedang ada dalam lembah kekelaman. Engkau sedang dihimpit oleh pergumulan dan masalah yang begitu berat yang menindih hidupmu. Dengarkan, saudara-saudara, Yesus adalah solusinya. Karena itu maka saudara dan saya, ini kebenarannya. Tuhan Yesus mencari orang yang mau ditolong. Dan saya membayangkan dalam iman saya, Yesus sedang bertanya kepada saudara dan saya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan saya berdoa, biarlah kita semua terbuka dan menantikan pertolongan Tuhan. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, ketika engkau mendengarkan firman ini, tangan Tuhan sedang menolongmu keluar dari pergumulan dan masalahmu. Seperti wanita ini yang ditolong Tuhan, demikianlah engkau dan saya ditolong Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Kebenaran ketiga, saudara-saudara, hanya Yesus sebagai sumber kehidupan. Amazing, saudara-saudara. Dalam percakapan itu maka kemudian saya menemukan kebenaran ketiga sebagai pesan Tuhan, sebagai rema bagi kita adalah hanya Yesus sebagai sumber kehidupan. Yesus berkata kepada perempuan ini, kalau kamu minum air ini kamu akan haus, tetapi kalau kamu minum air daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Kalau kamu minum air daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Artinya Yesus adalah sumber kepuasan. Yesus adalah sumber kesembuhan. Yesus adalah sumber berkat. Yesus adalah sumber mujizat. Yesus adalah solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. So jangan lari kemana-mana, lari saja pada Yesus. Karena hanya Yesuslah sumber pertolongan yang pasti di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran-Mu yang singkat ini sungguh-sungguh membuat hati kami bergelora dan kami terpaut kepada Yesus sebagai sumber pertolongan kami. Dan kami percaya selama ada Yesus bersama dengan kami, kalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Kemenanganlah yang akan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.